Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meika Syafira Mahsad akan membacakan sebuah cerpen karya Eka Kurniawan yang berjudul Kutukan Dapur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Quran surat kedua ayat 57. Awalnya Maharani berharap menemukan resep baru di museum kota, tapi inilah yang ditemukannya. Pada suatu muasal yang jauh, sebuah kapal penangkap ikan Bugis remuk dihantam badai Atlantik. Satu-satunya yang tersisa adalah seorang lelaki muda dengan buntalan kulit berisi bumbu yang diselamatkan oleh kapal dagang Portugis. Mereka memberinya makanan Eropa yang serba tawar, membuat lari ke dapur dan menampilkan diri sepenuhnya sebagai penguasa mutlak bumbu-bumbuan. Malam itu seluruh penghuni kapal terbakar lidahnya, menemukan sensasi yang tak pernah ditemui bahkan sejak zaman nenek moyang mereka. Di antara begitu banyak buku sejarah dan sejenisnya, hanya satu ensiklopedi Spanyol terbitan tahun 1892 menyebutkan nama lelaki itu. Tak peduli sebesar apapun sejarah yang ditimbulkannya, dilupakan sejarah, tapi kepadanya lah kita mesti berterima kasih telah membuat para pedagang barat berdatangan. Bersamaan dengan tikus-tikus yang menyelundup di kapal-kapal Spanyol, yang datang untuk membeli bumbu-bumbuan tersebut dari tangan pertama. Itulah awal kerakusan Eropa dan orang-orang Belanda bahkan membawa pula perusahaan besarnya kemari. Sesungguhnya orang-orang Belanda yang kemudian menguasai kepulauan bumbu ini tak pernah sungguh-sungguh menguasai bumbu yang mereka dambakan. Pemberontakan dramatik Dyah Ayu, sebagaimana akan diceritakan di dalam novel ini, merupakan bukti otentik mengenai hal itu. Maharani tak pandai memasak dan merasa dikutuk oleh suaminya untuk mendekam di dapur dan sesekali waktu berada di tempat tidur. Kini ia terpesona menyadari dirinya tinggal di negeri yang telah diciptakan Tuhan sebagai surga bagi segala yang tumbuh. Dan segala yang tumbuh hampir bisa dimakan. Kukatakan hampir karena beberapa bisa bikin kau sekarat jika memakannya, tapi bikin kau hidup jika kau memakannya dalam keadaan sekarat. Itu rahasia-rahasia yang paling sulit dan hanya dikenali jika kau telah mengenalnya selama berabad-abad. Diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Mati kelaparan merupakan hal konyol yang bisa kau lakukan di tempat ini. Meskipun kenyataannya sering terjadi, ada hutan lebat dengan buah-buahan yang bisa kau makan. Juga daun dan bahkan batangnya, juga getahnya. Ada ladang-ladang pertanian, ada sungai, danau, telaga, di mana ikan berbiak lebih cepat daripada manusia. Dan jangan tanya seberapa luas laut yang dimiliki, dan hewan-hewan liar yang tampak sejinak merpati. Lemparkan sesuatu dan ia akan tumbuh. Jika bukan mimpi, tentunya itu surga. Disinilah orang seperti Alfred Russel Wallace tercengang-cengang kepada ribuan spesies yang hidup dan yang mati. Di sini pula orang seperti Eugene Du Bois mengaduk-aduk yang pernah hidup. Tapi di antara semuanya tentunya para pedagang yang segera berhitung berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari negeri penuh harta karun ini. Selama bertahun-tahun, Maharani hanya tahu membikin anak, menyiapkan sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Kini ia tahu bahwa orang Belanda pernah menetap selama lebih dari 3 abad. Mereka mendirikan perusahaan sebelum kemudian diambil alih oleh kerajaan. Mereka mengirim seorang gubernur jenderal yang segera mengirim mesin-mesin birokrasinya ke seluruh negeri, residen, asisten residen, dan kontrolir. Mereka menaklukkan raja-raja kecil, kemudian menjadikannya sebagai bupati di wilayah, dan bupati menaklukkan wedana, serta setelah itu wedana menaklukkan lurah. Orang-orang Belanda juga menguasai pedagang-pedagang Cina yang membeli hak memungut pajak dalam lelang untuk bayar komoditas, seperti rempah-rempah, ternak, garam, dan juga candu. Dengan cara itulah, bisnis di masa lalu itu dijalankan. Kau harus menanam apa yang mereka inginkan, dan tidak menanam apa yang tidak mereka inginkan. Kita juga membuat jalan-jalan panjang, memasang rel kereta api, membangun pelabuhan, karena itulah yang mereka inginkan. Itu mengawali banyak hal, seperti pos, telegram, dan belakangan ini lampu gas serta telepon. Di luar mesin birokrasi kolonial ini, ada juga orang-orang partikelir Eropa. Mereka pemilik perkebunan dengan budak-budak pribumi sendiri. Semua gambaran itu merupakan panggung yang bagus bagi gelora pembangkangan kaum pribumi. Pahlawan-pahlawan dilahirkan sekaligus digugurkan. Kita telah mengenal sebagian dari mereka, yang lukisannya dipajang di dinding-dinding sekolah. Di antara para pejuang itu, seorang perempuan melakukan pembangkangannya sendiri, tanpa tombak dan juga bambu runcing. Ia adalah Dyah Ayu yang berperang dari dapurnya sendiri. Maharani hanya mengenal sedikit resep dan sedikit bumbu. Kebanyakan dihafal dari majalah. Kini ia terpesona mengetahui seorang perempuan bisa menjadi pahlawan dengan menguasai bumbu masak. Siapakah perempuan tersebut? Ia adalah juru masak yang terkenal itu, seorang patriot pujaan anak-anak. Apa yang kita kenal dari dongeng tentang perempuan ini, barangkali didengar sewaktu sekolah dasar merupakan omong kosong tak menentu. Entah bagaimana pendongeng sampai kepada bualannya.
Segala yang diceritakan tampak lebih banyak datang dari kepala mereka daripada dari data-data akurat yang tak terbantahkan. Sosok Dyah Ayu tiba-tiba menjadi aneh, melankolis, dan menyedihkan. Bisa diduga ada upaya-upaya melenyapkannya dari sejarah, dan seandainya terselamatkan, apa yang tersisa hanyalah citra tak benar mengenai dirinya. Inilah hal-hal yang salah yang selalu kita kenal dan datang dari dongeng. Ia dijual ayahnya kepada seorang Belanda pemilik perkebunan karena fakta kecantikannya. Itu tidak benar. Boleh dikatakan ia tak begitu cantik, meskipun benar Belanda itu beberapa kali menidurinya sampai ia memiliki 2 anak. Fakta yang sesungguhnya adalah ia dibeli karena kemampuan luar biasanya untuk mengelola bumbu, memasak, dan menghidangkan makanan lezat. Hal salah yang lainnya yaitu ia diam-diam membeli pelajaran, membaca, dan menulis kepada para pelayan, dan para pelayan tersebut menyampaikan ke pelayan lain di rumah-rumah tetangga. Hingga kemudian, banyak pelayan rumah Belanda menjadi cerdas. Ia mengorganisir mereka dan melakukan pemberontakan di hari Kamis tak terlupakan itu. Ini tidak benar. Dyah Ayu buta huruf, tapi benar ia mengajari para pelayan. Apa yang sesungguhnya ia ajarkan adalah rahasia-rahasia dapur, yaitu bagaimana mengelola bumbu masak dengan benar. Bagi keluarga-keluarga Belanda di tanah kolonial, seorang juru masak yang pandai tak hanya merupakan kekayaan keluarga, tapi bahkan harga diri. Mereka bisa memamerkannya dalam perjamuan-perjamuan malam. Itulah mengapa menjadi hal yang tak aneh jika perempuan-perempuan pribumi yang ahli dalam penanganan bumbu masak mendapati diri mereka diperjualbelikan atau bahkan diculik. Meskipun status mereka dalam keluarga tak pernah lebih baik dari seorang gundik, seorang juru masak pandai tak akan pernah dibiarkan meninggalkan rumah apapun resikonya. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Yang pertama, perempuan-perempuan Belanda sebagaimana lelaki mereka begitu menikmati kemakmuran yang tak terpikirkan di tanah kolonial. Mereka menjadi makhluk-makhluk pemalas, menghabiskan waktu di beranda rumah yang menghadap hamparan perkebunan teh, sambil membaca majalah mode yang dikirim langsung dari Paris. Kedua, bahkan seandainya tak ada perempuan Belanda mencoba mengenali resep-resep paling istimewa, ia tak akan pernah berhasil memasaknya. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nyonya Kathenius van der Meulen yang berkeliling mengunjungi keluarga-keluarga pemilik tukang masak terkenal dan menuliskan resep-resep mereka dalam berjilid-jilid buku. Bukunya tampak meyakinkan, tapi ia lupa ada rahasia-rahasia tak terungkap di dalam bukunya. Dyah Ayu merupakan salah satu dari pemilik rahasia-rahasia tersebut. Ia bisa menciptakan segala sesuatu menjadi makanan mewah, dan rahasianya terletak pada bumbu. Tentu saja tak bisa dilewatkan fakta bahwa di pulau ini begitu banyak hal yang bisa dimakan. Di sini, bonggol pisang bisa kau makan, begitu pula batang pelia pohon bambu, sebagaimana pucuk pohon kelapa. Belalang dan juga laron bisa dimasak dan terhidang di meja makan, sebagaimana siput dan katak. Sangat jelas di negeri ini, tak pernah ada orang yang berminta manna, sebagaimana orang Israel memperolehnya dari Tuhan. Tapi berhati-hatilah, ada rahasia-rahasia tersembunyi dalam menu makan siang yang melimpah ruah seperti itu. Biji buah yang bisa kau jadikan keripik garing, barangkali membunuhmu dalam 7 hari jika dicampur dengan cuka dan garam. Rahasia-rahasia ini tersembunyi di dapur, di tangan perempuan-perempuan yang mengurus bumbu dan merebus umbi-umbian. Beberapa adonan ini menjadi makanan para dewa yang begitu nikmat. Beberapa merupakan penyembuh-penyembuh ajaib dan sisanya pembunuh-pembunuh tanpa ampun. Merekalah para juru masak yang bisa membedakannya. Mengetahui semua ini, Maharani jadi sangat malu, sebab tahu pasti dirinya bukan kebanggaan keluarga di dapur. Di museum kota, ia semakin khusyuk berharap memperoleh pengetahuan tentang bumbu masak untuk mengangkat harkatnya sendiri. Sebab ini Maharani tahu, melalui pengetahuannya yang luar biasa itulah bagaimana Dyah Ayu melakukan pemberontakannya. Ia bisa menciptakan adonan-adonan aneh yang bisa membuat seorang lelaki kehilangan birahi untuk selama-lamanya. Dan ia berhasil melakukan itu setelah si Belanda memberinya 2 anak. Pada tahap berikutnya, ia semakin memberanikan diri untuk mengolah bumbu-bumbu paling berbahaya yang bisa membunuh orang dengan begitu wajar. Ia memilih tamu-tamu keluarga tuannya sebagai korban pembunuhan. Tentu saja ia melakukannya secara diam-diam, dengan adonan pembunuh yang tersembunyi di dalam sayur. Dan untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan tertentu, ia meramu adonan tersebut yang membuat orang mati selama seminggu, 2 minggu setelah memakannya. Metode kerjanya sangatlah luar biasa dan sanggup menjatuhkan korban bahkan lebih banyak daripada peran di front. Setahun sejak pembunuhan pertama, ia telah membunuh 52 orang Belanda Toto. Itu sebagaimana dilaporkan melalui surat kabar mengenai kematian-kematian wajar yang mencurigakan di sekitar Batavia. Barangkali 1-2 orang bukan korbannya, tapi jumlah yang lebih teliti sangat mustahil untuk disebutkan. Apa yang kemudian membuat pembangkangannya jadi mengerikan adalah fakta bahwa ia mengajari pelayan-pelayan itu rahasia-rahasia dapurnya. Dan pelayan-pelayan itu mengajari pelayan-pelayan di rumah tetangga dalam kesempatan pertemuan-pertemuan pendek mereka.
Dengan cepat, rahasia tentang bumbu masak yang sebelumnya hanya diketahui sedikit orang saja dari generasi ke generasi terpilih, tiba-tiba telah diketahui hampir semua juru masak di kota itu. Adalah Dyah Ayu yang menjadikannya senjata pembunuhan. Dan benar saja bahwa ia mengorganisir semua tukang masak tersebut dalam satu pemberontakan di suatu hari Kamis. Mereka membunuh tuan-tuan mereka secara serempak, tidak dengan pisau dapur, tapi dengan kuah jamur. Itu adalah hari paling kelabu dalam sejarah kolonial, ketika 142 orang Belanda total mati dalam sehari, yang terjadi di tahun 1878. Akhir dari kisah hidup Dyah Ayu si tukang masak telah banyak diketahui. Bahkan seandainya ada sedikit kesalahan, itu tak banyak berarti. Satu hal yang pasti, cukup alasan untuk membuatnya tak lagi disebut-sebut dalam sejarah, kecuali mitos yang sangat menyesatkan. Alasan itu tentu saja akan tampak sangat kelaki-lakian, tapi begitulah kenyataannya. Memang benar ada perempuan-perempuan dan beberapa lelaki yang meniru metodenya, memasukkan arsenik ke makanan misalnya, dan kemudian makanan itu akan meracuni orang sampai mati. Tetapi metode Dyah Ayu ini jauh lebih bersih. Ia menggunakan bumbu-bumbu masak yang dikenal sehari-hari dengan hasil kematian yang teramat wajar. Itulah barangkali alasan paling masuk akal dilenyapkannya sejarah tentang Dyah Ayu, si juru masak dari kenangan paling samar sekalipun, kecuali mitos-mitos sesat tentang dirinya. Hari ini sejarah itu telah dikuaknya dari rahasia dapur ada di tangannya. Maharani pulang dari museum kota dan tahu bagaimana membunuh suaminya di meja makan. Ia akan terbebas dari kutukan dapur dan juga tempat tidur dengan segera.